Yo, balik lagi sama saya, Mas Pri. Dengan saya sendiri ya, founder pendiri Indonesian Security Hackers. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang sniffing dan spoofing. Ini saya bakal ngebahas apa tadi kayak gitu kan, sniffing dan spoofing. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin tentang edukasi sama sharing-sharing ya. Saya ingin ngejelasin sedikit tentang teknik peretasan yang cukup populer gitu kan, bisa disebut sniffing saja sangat berbahaya, bahaya banget sih menurut saya ya. Khusus untuk anda pengguna wifi gratis nih. Hati-hati kayak gitu kan, karena teknik pembajakan ini terutama menyerang jaringan publik seperti wifi kayak gitu, apalagi wifi yang enggak dikasih sandi kayak gitu kan, dikasih password. Wifi nggak dikasih password, wah enak banget nih wifi gratis kayak gitu. Nah itu jangan kebiasain kayak gitu kan. Nah, sniffing adalah salah satu teknik peretasan di mana secara singkat dapat didefinisikan sebagai sadap lalu lintas data pada jaringan komputer atau jaringan HP kayak gitu kan. Nah, handphone. Nah, hacker atau sniffer biasanya bertindak pada jaringan publik. Nah, di mana banyak orang menggunakannya, sehingga sniffer dapat memanen sebanyak mungkin targetnya kayak gitu, kayak wifi cafe, wifi ini kayak gitu kan. Apa saja sih alat yang digunakan untuk membobol lewat jaringan internet kayak gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Di sini saya punya sniffing dan spoofing. Nah, kayak ini di DM, Mint, DNSG kayak gitu. Yang sering saya gunakan juga antara Ethercap, terus NetShift, ya inilah, sama Virus ini, sama Virus. Nah kayak gitu, itu buat wifi ini sih. Nah ini yang didapatkan atau tujuan itu apa sih mas? Keuntungannya buat hacker atau sniffer itu apa sih mas kayak gitu. Nah, pertama menyangkut sandi FTP, kedua informasi email, kata sandi telnet, dan beberapa lainnya, contohnya kayak lalu lintas email, lalu lintas DNS, lalu lintas web, konfigurasi router, sesi obrolan, masih banyak lagi gitu kan. Pada intinya itu kayak ngambil semua data, apalagi yang bisa ngelihat satu layar gitu kan. Wah, itu benar-benar bahaya banget sih menurutku. Nah, di sini saya bakal jelasin dua teknik sniffing. Contohnya itu sniffing pasif sama aktif sniffing. Nah, kalau sniffing pasif adalah aktivitas sadap data tanpa mengubah data atau paket apapun dalam jaringan kayak gitu. Jadi nggak bisa merubah data punya kita kayak gitu loh. Jadi kayak sniffing pasif itu cuma memotong lalu lintas, jadi cuma ngelihat tanpa bisa merubah data di dalamnya. Nah, kalau yang aktif sniffing itu aktivitas sniffing yang dapat membuat perubahan data dalam jaringan sehingga dapat melakukan sniffing. Umumnya dilakukan di switch karena perbedaan prinsip antara kerja itu hub sama switch. Nah, sniffing aktif ini yang paling umum adalah ARP, positioning man the middle attack. Nah, ini aku kasih gambaran ya. Nah, contohnya ini nih, ini internet, ini web application yang mau dituju sama user atau victim ini ya. Nah, si user atau victim ini mau menuju ke web application ini. Cuma di sini ada si hacker atau sniffer tadi. Nah, itu memotong jaringan, ibarat kata jaringan ini kepotong. Nah, otomatis si user ini harus ngelewatin hacker dulu untuk ke yang dituju. Nah, jadi si hacker atau sniffer ini bisa melihat semua aktivitas yang dilakuin oleh user atau victim ini. Nah, itu sih bahayanya. Cuma dengan mengakses wifi yang sama di umum kayak gitu, parah. Itu sih.
aku juga sering kayak gitu guys. Jadi di ini wifi umum gitu kan, jadi makanya hati-hati, jangan gampang minta, wah wifi umum, bah wifi-nya apa gitu. Aduh, itu bahaya banget sih. Nah ini kan attacker forgot itu ya, aku sorry ya guys ngomongnya agak ini, soalnya ya pembelajaran juga lah, lagi belajar juga bikin YouTube gitu kan, nggak bisa bahasa Inggris juga. Nah ini switch, ini kayak semacam routernya gitu, ini internet. Nah ini si attacker nih, si hacker. Nah untuk mengirim pesan atau apa itu kan seharusnya langsung ke internet ya kan. Nah kita ini langsung masuk ke internet, cuma di sini si attacker ini motong, jadi bikin ini sendiri, jadi buat ngeliat. Banyak sih caranya. Nah untuk alatnya sendiri ya emang banyak sih, kayak virus, kayak TCP2, Kismet, Ether AP kayak gitu, Windows, Tesa, filter, wah banyak lagi sih yang buat spoofing and sniffing. Nah, target A dan target B itu lagi berkomunikasi kayak gitu loh, melalui jaringan publik, jadi kayak wifi-an. Nah wifi-an baru nih di cafe itu komunikasian, saling komunikasi lewat apa gitu kan. Nah tanpa mereka sadari itu ada orang ketiga menyadap komunikasi mereka, yaitu hacker atau sniffer yang tadi ya saya kasih gambaran. Nah karena di sini nggak ada gambarnya ya, saya lupa buat download gitu. Nah ketika Anda memasukkan nama pengguna dan kata sandi di jaringan publik, maka data Anda akan berjalan melalui jaringan dan kemudian diteruskan ke internet. Untuk mengakses data yang seorang minta dari server, ketika data tiba di jaringan publik, itu adalah sniffer yang bisa melihat atau bahkan mencuri data Anda kayak gitu. Nah tentu saja data tidak bisa seperti yang terlihat di monitor kita ini ya, yang telah dienkripsi atau acak. Tetapi dengan perkembangan teknologi komputer sekarang, Anda bisa atau nyari atau banyak perangkat lunak yang dapat menyelesaikan enkripsi. Itu sebabnya teknik sadap sangat sulit dicegah. Antivirus yang tertanam di komputer kita tidak dapat mendeteksi kalau itu di sniffer atau mencuri data ketika data itu sudah keluar dari komputer atau HP Anda kayak gitu, jadi nggak kelihatan. Nah kayak gitu. Jadi cara terbaik untuk mencegah akses penyadapan dengan tidak memasukkan data sensitif ketika kita menggunakan jaringan publik. Nah kayak gitu. Bagaimana sih bang cara mencegahnya kayak gitu, atau gimana sih bang, ada cara nggak supaya nggak terjadi kayak gitu? Nah meskipun untuk mengetahui cara mendeteksi potensi serangan MIT itu penting, cara terbaik untuk melindungi adalah dengan mencegahnya sejak awal. Jadi jangan ngeremehin gitu, sejak awal kita harus mencegahnya gitu. Pastikan teman-teman untuk mengikuti praktek yang disarankan oleh Indosec Hack. Nah dari saya, saran dari saya, hindari jaringan wifi yang tidak melindungi kata sandi. Hindari jaringan wifi yang tidak dilindungi kata sandi, dan jangan pernah menggunakan jaringan wifi publik untuk transaksi sensitif yang memerlukan informasi pribadi kayak gitu. Jangan ngelakuin transaksi atau pembelian di online shop atau apa gitu saat menggunakan wifi gratis atau wifi publik umum gitu ya. Nah gunakan virtual private network atau bisa disebut VPN. Nah jadi bukan hacker atau apa, atau cyber security atau apa itu gunakan VPN, enggak.
Jadi semua orang itu harus gunain VPN juga, itu buat keamanan juga kayak gitu. Jadi kegunaannya VPN itu mengenkripsi aktivitas online dan mencegah penyerang membaca data pribadi kita kayak gitu, seperti kata sandi atau informasi rekening bank. Keluar dari situs web sensitif seperti situs web perbankan online. Segera teman-teman selesai untuk menghindari sesi pembajakan gitu. Nah, pastikan juga jangan satu password itu jangan dibuat semua kayak gitu loh. Jadi kayak kata sandi teman-teman itu sekuat mungkin gunakan autentikasi multifaktor untuk semua kata sandi kayak gitu kan. Gunakan firewall untuk memastikan koneksi internet yang aman. Gunakan perangkat lunak antivirus untuk melindungi perangkat dari malware kayak gitu. Tapi enggak kusaranin 100% buat perangkat lunak antivirus ya, soalnya kebanyakan aplikasi antivirus juga ditanamin malware kayak gitu loh. Itu anehnya juga sih menurutku. Soalnya ya itu bukan malah nyembuhin, malah nyakitin kayak gitu kan. Antivirus dikasih malware, kebanyakan gitu. Sekian pembelajaran kita kali ini ya, semoga bermanfaat gitu. Maaf kalau ada kurang katanya atau ribet atau gimana gitu, mohon maaf lah untuk teman-teman semua ya, lagi proses doain. Nah, jangan lupa dukung terus IASA supaya cepat maju, cepat comeback lagi ke meta dimana IASA itu bisa di atas gitu. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time. Terima kasih.